Oke, ini untuk lanjutan shot ya. Kita kali ini ada servisan ini gak fit, ini anjir emang. Power supply untuk PC ya, build up ini kayaknya, iya benar. Dari Dell sih, 12 VA itu false always mungkin ya, kita nanti coba aja lah. Plus 12 VB sama VSP. Kalau VSP ini false standby ya, ini katanya mati total. Sebelum kita coba, lebih baik kita ukur aja dulu. Pertama, apakah ada short di outputnya ya. Ini yang ground sama ground udah pasti short. Nah, sama plus udah mati malah. Baterainya habis anjir. Nggak ada short ya. Ini 137, ini kayaknya cuma loading resistor sih. Terus ini yang apa ya, ini power cord sama power apa nih, sinyalnya. Yang ungu ini mungkin standby ya, sama putih. Coba yang hitam sama putih aman, sama ungu aman, gak ada shot. Oke, kita bongkar. Sepertinya udah pernah dibongkar ya ini. Coba aja lah. Ini kok udah kendor. Mana lagi? Apa cuma itu doang? Mungkin iya sih. Sliding kah? Oh enggak. Ini ya internalnya kayak gini. Ternyata ya cukup biasa aja sih, enggak spesial banget lah. Ini yang depan. Ini ada NI filternya ya. Inspeksi visual dulu ya. Ini ada output kapasitornya, enggak melendung, enggak apa namanya itu, enggak gembung. Ini juga aman, semua aman. Ini topologinya forward atau hal full bridge ini kayaknya. Ada 4, harusnya ini hal full bridge ya, full bridge topologinya. Oke, ini kita beradarin dulu. Mana nih? Aduh. Waduh, groundnya keras banget. Ini udah. Bisa dikeluarin nggak sih? Oke, nggak apa-apa lah. Untuk
ininya kita lepas bisa nggak ya? Kita coba dulu ini daripada dipotong ya kan. Kita lepas kayak gitu. Nah, udah biarin di situ aja. Nanti dipakai lagi. Ini juga. Udah tinggal ada 3 ya, ini 3. 1, 2 sini. Yes. Tiganya di dalam. Oke, harusnya udah bisa diangkat, nggak bisa. Kipasnya kita copot dulu. Oke, udah. Nah, kayak gini ya dalemannya. Ini lemah sekali. Oh, ini bisa dicopot ya. Copot dulu ini ya, arahnya ke sana. Oke. Wah, luar biasa kompleksnya. Ini untuk pengatur tegangan aja ada 1, 2, 3, 4. Buset, namanya juga build up. Oke, kita turun dulu ya. Pertama itu untuk pengecekan itu adalah fuse ya, fuse sekringnya kita cek dulu apakah masih nyambung sekringnya. Ini ke sini ya, aman. Terus kapasitor yang gede ya, yang mainnya yang ini nih, main 400 volt 450, sekitar 400 sampai 450 ya. Ini pasti kan nggak ada short ya, nyaman. Yes. Kapasitornya aman ya, nggak ada short. Terus untuk ini dioda ternyata ya. Tadi kirain ini dioda atau transistor. Ini di bagian primer. Oh, ini berarti transistor ya ini. Untuk trafonya kakinya ada di sini, sama mana nih? Nggak begitu kelihatan. Ya, kita coba dulu. Ini pasti kan nggak ada yang short ya. Untuk transistornya aman. Oke. Terus ini topologinya apa coba kalau kayak gini nih? Ini nggak ada apa, memakai induktor. Induktor ini untuk ini cuma untuk apa ya namanya, power factor ya, tapi pasif ini. Yang ini dioda, ini induktornya yang sebelah sini ya, hanya untuk power factor aja, tapi pasif ya, ini bukan aktif.
Ini kakinya trafo ini kemana ya? Oh, sini nih. Ini primernya ya, primer trafonya yang ini 3 ini. Satu langsung ke kapasitor, langsung ke source apa nih? MOSFET, harusnya MOSFET sini. Ini jadi ini nyambung ya. Loh, kok nggak nyambung? Oh, sama yang tengah ini. Nah, nggak nyambung trafonya. Oh, yang ini ternyata. Ini yang untuk apa? Kapasitornya harusnya ada kapasitor. Oh, nggak ada ding. Oh ya, ini berarti topologinya fix ya. Ini full bridge ya. Jadi dia di switch on off sama plus dan min ya. Harusnya sih gitu ya. Ini yang minus ini mana nih? Udah nggak kelihatan anjir. Kita coba copot dulu aja. Tapi sama aja ini disolder ya. Untuk malam ini sih kita nggak pakai solder ya. Kita inspeksi aja dulu. Kita pelajarin dulu ini main inputnya itu. Ini apa coba? Buset, sangat kompleks sekali. Ini bisa diperbaiki atau enggak ini? Oke, jadi min plus kita utamakan yang min plus ya. Ini yang min ya, ini yang min, yang plus sekitar 300 volt ya dari mains. Plusnya masuk ke mana nih? Dioda nih kalau nggak salah. Dioda sama ke sini. Ini dioda ke sini sama ini jumper ke sini ya. Jumper ke MOSFET 1. Ini jumper ini. Nah, ya kan. Sama dioda ke sini. Terus minusnya ini ke mana ini yang satu ini? Oh, ini ke sini. Ini untuk current sensor ya, untuk arus. Nanti kalau overload, overcurrent lah. Kalau bebannya terlalu berlebih nanti kita ini untuk sensornya. 2 transistor ini nanti kita ketika ini on, ini ke negatif, ketika ini on, ini ke yang kaki trafo ini ke positif. Itu ya. Terus yang untuk transistor yang ini apa ini? Oh, enggak full bridge, ini half bridge ternyata ya. Atau gimana nih topologinya? Ini yang satu dioda ya, kakinya cuma 2. Kayaknya dioda sini untuk ini untuk aktif power vectornya ya. Ternyata ini power vectornya ada, bukan pasif ya, ada aktif. Jadi pakai IC dia untuk mengkoreksi power vector. Ada yang tahu nggak power vector buat apa? Intinya itu kayak biar arusnya itu yang kepakai itu full sine wave ya kan. Kalau main itu sine wave, biar nggak nge-shift gimana ya, biar nggak, pokoknya gimana jelasinnya, nggak bisa jelasin anjir. Yang jelas itu untuk biar sesuai sine wave nya lah, konsumsi arusnya biar sama kayak sine wave, jadi nanti bisa maksimal efisiensi lah. Ini ternyata ada aktif power vectornya ya. Jadi ini dari main ini menuju ke induktor ini untuk power vectornya, di boost tegangannya. Nah, terus ini ada dioda ke sini. Ini untuk dioda bypassnya ya. Ini bypass dari main, ini dari main langsung ke langsung ke kapasitor. Terus yang dioda ini yang di sini, yang satu ini itu untuk rectify induktor ke apa nih, kapasitor. Lagi pilek susah jelasin anjir.
Intinya itu ini untuk boostingnya ya, untuk ngeboost tegangan ini sekitar jadi berapa ya, 300-an lebih. Ini nggak penting lah, nanti aja kita cek aja dulu. Penjelasannya sangat ribet sekali. Kalau pengen belajar ya mungkin bisa kita buatkan video khusus, tapi malas sekali rasanya. Untuk sekundarinya diodanya pakai satu ya, cuma satu ya. Yang satu ini apa ini? Sensor suhu ini kayaknya. Yang ini dioda, pastikan nggak short ya, aman nggak ada short. Cuma mungkin ada sebuah loading 130. Ini langsung ke induktor untuk ban semut, sahabat, ban semut. Biar apa anjir? Biarin. Biar harusnya itu apa namanya, harusnya biar semut halus. Anjir lah. Nih ya, biar halus. Sama untuk nyiptain enggak sih, yang satu ground, yang satu ke plus. Emang iya, oh nggak kepake sih yang ground, ternyata nggak ada kakinya ini. Jadi ini cuma ini ke sini aja ya, cuma ke sini, nggak ke sini, dia juga nggak ke sini. Ini dua nggak kepake, sama dua ini juga nggak. Yang kepake cuma dua ini sama dua ini. Langsung ke output ya, ke outputnya kuning sama putih. Oh ada dua ya, yang putih ini ada, ini juga sensor arus ya, 0,0 sekian ohm, ada sensor arusnya. Nah ini yang loading resistor yang kita maksud ya. Ini ada berapa ini, 911 atau 116 ini? Kayaknya 911 sih ya. 900 bagi 4 sekitar berapa itu ya, hitung sendiri lah. 1000 bagi 4 250. Oh ini yang masih ada 911 1 2 3 4 5 6. 1000 bagi 6 sekitar 12 sekitar ya, benar kan ya, pokoknya sekitar tuh. Nah 128 tuh sekitar itu. Kelihatan nggak? Aduh, tuh 128. Ini di sensor ya, harusnya ini di sensor. Keduanya ini pakai sensor arus. Naik ke sini seret ke kontrol chipnya ini. Untuk power supply kayak gini biasanya ya, ini apa coba, ini trafo untuk basis ini ya, basis transistor half bridge ini, half bridge forward sih ini kayaknya. Forward atau apa sih? Kalau forward itu harusnya ada kapasitornya sih. Nggak tahu lah. Kita pikir aja nanti. Ini untuk transformer gate driver ya, untuk ngedrive dua ini. Kalau nggak percaya ini pasti masuk ke sini. Nah, ini gate-nya satu masuk ke sini, ya. Satu lagi ke mana? Kalau nggak ada. Yang mana nih? Nah, ini. Ya masuk ke sini. Oh melewati transistor dulu ternyata dia. Nah, terus ini apa nih? Yang satu mana nih? Satu itu, ya yang satu langsung ke sini. Nah yang satu kok enggak? Apalah. Udah, pikir nanti aja lah. Terus ini untuk power supply standby nya ya, ini ada dioda pasti di sini ya. Ini ada dioda. Untuk VSB nya ya, ini untuk 12 volt standby nya. Nah, ya kan ungu kan, benar. Nah ini untuk volt standby nya. Sama untuk power ini, power control chipnya ini banyak sekali ini.
ini harus ada tegangannya. Ketika dicolok listrik ini harus ada tegangan, nanti baru ketika di on kan ini baru kerja ya, yang bagian ini kerja. Tapi yang ketika dicolok listrik ini harus kerja ya. Ini dapat tegangan dari mana nih? Oh, dari sini. Ini dari plusnya ini ke sini, plusnya. Loh kok enggak ada? Harusnya lewat ini nih, lewat resistor ini harusnya nih. Ini 4,7 ohm ya. Kok putus anjir? Lihat. Anjir. Lihat dari sini ke sini. Loh kok putus dia anjir? Nah, berarti ini yang rusak ya. Ini dari plus ke sini. Nah, ini nggak putus. Harusnya ke sini ada tegangan, ada 4,7 ohm ya. Ini warnanya kelihatan nggak anjir? Kuning, ungu, mas putih ya. Ini 4,7 ohm. Untuk power ini topologinya apa ya ini? Flyback sih jelas ini. Pakai IC TO ini biasanya. TO atau OTN deh maksudnya, TNY 28 sekian lah. Nah ini pakai ini untuk V12 standby ya. Ini kayaknya short ke ground ya, kita coba tebak apakah short ke ground. Dan ternyata nggak tahu. Nah short ya dia, mati. Ini harusnya nggak short ke ground ya. Oke. Jadi pastikan ini mati ya chipnya. Atau mungkin selain ke chip apa ini? Ke dioda ke sini. Ini untuk snapper network sih, ini nggak penting. Ya bener. Chipnya KO ya, yang untuk standby. Jadi enak lah ini perbaikinya. Standby-nya KO. Oke. Cukup sampai sini dulu untuk video malam ini ya. Nanti kita lanjut, kita belikan dulu ini, atau mungkin tapi harus beli sih, bahaya kalau pakai gacun ya. Ini sangat kompleks sekali, kalau ada yang mati malah repot nanti. Oke, ini diregulasi nggak ini? Ada feedbacknya nggak ini? Kita nggak tahu ya, ini ada feedbacknya nggak yang untuk standby ini? Harusnya ada sih, harusnya. Ini ke sini, ini untuk standby masuk ke sini ya, harusnya ada sih. Harusnya ini paling mungkin yang ini ya untuk feedbacknya. Masa iya nggak ada untuk ngatur chip? Ya kali, nanti over lah. Oke, jadi ini kita ganti ini resistornya 4,7 harus sesuai aslinya ya. Terus ini gede banget buat apa nih? Ke sini, masuk sini, lah kemana anjir? jalurnya kecil banget anjir. Oke lah, karena malam nggak kelihatan, besok kita lanjutin sambil kita cari IC nya dulu. Oke, selamat lanjut kedua. Oke, ini kelanjutan yang kemarin ya, yang PSU build up kemarin. Ini yang mati nih ya, serinya TNY 2, aduh nggak kelihatan, 289 PG ya. Ini dari apa ya ini? Kita nggak tahu lah. Terus kita ganti ini semoga aja nggak KW ya. Tapi beda pabrik ya. Ini dari P itu apa ya? TNY 289G sama. Kita coba tes magnetnya ya. Ini yang asli. Ini magnetnya. Dia agak nempel. Yang kita beli sama nggak nempel ya. Moga aja ini asli.
resistornya ini kita nggak tahu ya, ini fusible resistor atau cuma resistor biasa ya. Kayaknya ini fusible sih, tapi nggak tahu lah. Ini kalau yang ini aslinya malah nempel ya, magnet. Terus kita ganti, ini sama ya, kita ganti resistor, tapi untuk yang dari kita ini bukan fusible ya, ini resistor biasa, ukurannya 4,7 sama. Ini nempel nggak ini? Oh juga sama nempel ya, sama-sama besi berarti. Oke, kita ganti, tapi ya sebelum kita ganti, kalau menemukan semacam IC atau MOSFET power yang short, ingat ya, short, apalagi kalau sekringnya sampai putus kayak gini, ini kayak sekring, sebenarnya ini harusnya fusible resistor sih, sampai putus itu cek dulu trafonya ya, sebelum ganti baru cek dulu ini transformatornya, cek dulu ya, ini short atau enggak. Ini kalau short itu nanti kalau diganti langsung jebol lagi ya. Jadi kita cek dulu. Kita ada alat ini, prototype ya. Ini prototype buatan kita. Tapi original idenya dari gimana bacanya? Cekoslowakia. Pokoknya dari itu. Ini kita rebuild ya. Konsepnya sama. Jadi originalnya dari situ. Mungkin kalau ada teman-teman yang berminat nanti kita coba bahas lebih lanjut videonya. Ini untuk sekedar promosi aja ya, siapa tahu ada yang butuh, kita bisa buildkan yang bukan prototype ya, ini masih prototype, bukan final produknya. Ini untuk cek apakah ada short di transformator ya. Kita nyalain, nah ini 0. Nah kita contohkan untuk trafo yang ini yang sekunder ya, yang gede ini bisa tanpa dicopot ya, transformatornya bisa langsung dipakai. Ini harusnya pakai klip banana cek buaya sih. Nah keluar angka itu ya, 30 itu kalau ada yang short satu aja, umpama internalnya yang short, gimana contohnya ya, short kayak gini, short gimana shortnya, nah langsung hilang ya, langsung kembali ke mendekati 0, jadi 1 kayak gitu. Jadi terus ini kita cek, ini yang ini udah pasti nggak short ya, aman. Yang ini yang sekunder ya, kita cek yang 12 volt standby ya. Ini agak susah sih kalau nggak ada klip buaya. Dari sini aja lah. 10 ya. Kalau kita coba shortkan internal primernya, nah hilang satu, tinggal satu. Ini auxiliary-nya kita shortkan sama ya. Terus yang ini yang primernya, lilitan primer kita cek berapa, nah, 40 ya, masih aman ya, berarti trafodnya nggak short ya. 40 kita shortkan satu, nah hilang. Untuk yang open kita contohkan ini aja lah. Ini ya, kita ada buat contoh. Ini yang primer, yang ini yang di luar ya, yang di luar. Kita contohin ini buat contoh aja ya. Untuk video selanjutnya nanti kita mungkin bikinin lah sekalian hasil produk akhirnya. Nah, 42 ya. Ini walaupun ada short sedikit saja di lilitannya, ini contohnya kita buat short ya, cuma satu lilit ya, ini short satu lilit ya, ini lihat short satu lilit. Nah hilang kan, hilang banyak kan. Nah itu, ini shortnya pakai timah ya, resistansinya masih gede. Kalau shortnya pakai tembaga ini udah hilang banyak. Nah beda jauh kan. Yang sekunder yang ini, bentar.
Nah, yang sekunder kebacanya 13. Untuk ngecek apakah ada short atau enggak ya gini. Ini yang kalau sekunder 13 kedetek, coba kita short kan. Kalau angkanya tidak berubah ya berarti itu trafonya short. Nah, ini set. Nah, cuma dikit, kalau timah itu dikit soalnya ini bukan tembaga. Kalau pakai tembaga banyak sih harusnya. Tapi kita contohin yang short ya. Ini kita ada trafo short, kebetulan ada ya. Ini yang primer yang mana nih? Nah, kayaknya ini. Nah, kalau trafo short itu kayak cuma kedetek berapa tuh? 1, jelas short di sini, jelas. Ini coba sekundernya kita shortin. Nah, ya sama aja, nggak ngaruh apa-apa. Oh, yang ini tadi ya. Tadi sekunder ya, sekunder 13. Coba primernya atau auxiliary buat supply chipnya kita shortkan ya. Set, nah hilang kan? Set, hilang. Primernya kita shortin, set, hilang. Ini sangat berfungsi banget ya buat kalian teman-teman yang mau servis trafo yang apa namanya, core-nya itu ferrit ya. Ini iron juga bisa, tapi kebacanya kecil ya. Terus tanpa dicopot bisa, ini langsung dipakai di onboard lah. Nah, bisa ya 39. Ini kita putuskan trafonya masih aman, nggak ada short. Oke, langsung kita ganti ya. Ini untuk alat ini kita nanti bikin video kan, bikin video yang kalau udah final ya. Ini prototipe aja ya. Oke, kita lanjut pasang dulu, langsung kita tes nanti. Tesnya juga jangan asal colok aja ya, nanti kita ada prosesnya. Lanjut nanti setelah kita pasang dulu ini dua. Mana tadi yang baru? Ini yang bekas ya. Kita ganti yang baru ini. Lanjut. Oke, ini ya kelanjutannya. Nah, intinya kita untuk tesnya jangan langsung terburu-buru ya. Kita pakai lampu bohlam. Untuk sekringnya sementara kita ganti lampu bohlam ya. Ini sekringnya di sini kita ganti. Kita copot satu kabelnya, terus kita pakai jack buaya, kita pakai lampu. Jadi nanti kalau ada short jadi nanti IC-nya nggak langsung tewas ya. Jadi ini yang nyala terang. Terus ini kita langsung ukur output V12 tanpa nya ya, sebelum induktor. Tapi ya ini kita ukurnya sebelum induktor ya. Ini plus, yang positif yang negatif sini kita colokkan ya. Ini kita colokkan apakah ada. Wah, langsung nyala ternyata. Untuk V12 tanpa aman ya. Kita cabut, ini udah kita cabut ya. Tegangannya masih nyimpen banyak sekali anjir. Nah, udah. Terus yang setelah induktor ada nggak? Kita colokin ya, kita colokin. Nah, aman ya, 11,32 aman. Nanti kita coba kasih beban ya. Terus sekarang yang rangkaian power supply utama, ini yang bukan standby ya, ini yang utama. Jadi ini bagi mainnya, positifnya kita ambil yang dari mana ya, sini aja lah, agak susah sih. Oke, ini kita colokin, terus kita shortin pin ini ya, pin untuk enable nya ya, hijau sama abu-abu sama hijau. Kita coba shortin. Nah, ada ya, 11,8 aman. Mantap jiwa, udah selesai ya. Jadi seperti itu, power supply sudah berjalan dengan normal. Nanti kita rapikan dulu, terus kita coba kasih beban ya sesuai spesifikasi di sini. Kita cabut dulu biar aman. Ini untuk power supply utama 12 volt aman ya, nggak ada kendala. Yang standby yang rusak tadi, standby nya udah aman ya. Oke, semuanya aman. Jadi nanti kita coba kasih
tes bebannya ya. Sebelum dikembalikan ke pemiliknya, kita tes bebannya. Ini ada beberapa parameter ya. Berapa nih? 14 ampere. Gila. Oke, kita rapikan dulu ya semuanya. Lanjut nanti pengetesan arusnya. Oke, lanjut pengetesan ya. Ini untuk pengetesannya. Ini kita colokkan dulu. Ini ya. Apakah aman? Aman ya. Kita cek outputnya. Yang standby yang ini ya, yang ungu sama ground ini pasti udah nyambung ke ground sih. Nah, 11 ya. 11,3. Kita kasih beban 9,4 ya, harusnya itu sekitar 1,2 ampere lah. Apakah tegangannya masih stabil? Kita coba. Pasti ini tapi panas banget nah ini nanti. Sekitar 15 watt anjir. Kebakar anjir. Standby-nya yang colokin ke standby. Cepet aja ya. Langsung kebakar anjir. Panas. Masih aman ya 12. Jadi ini aman. Untuk yang standby aman. Terus yang ini ya, ini pakai apa kita coba tesnya? Apa ya? Kita cari dulu lah, kita lanjut nanti dulu. Kita potong. Oke, kita tes seadanya aja ya. Pakai lampu apa nih? 35 watt ya. 35 watt kali 2 jadi sekitar berapa ya? 70 watt, 70 watt. Bener nggak sih gitu kalkulasinya? Nggak tahu, pokoknya ini sekitar berarti mungkin 6 amperan ya, mungkin sekitar 6 ampere. Kita cek tegangannya di sini drop atau enggak, sekitar 6 ampere ya, kelihatan nggak? Terus kita colokin yang ini ya, yang silang aja ini. Nggak ada apa-apa ya. Kita aktifin dulu ini. Kita colokin tadi ke sini. Nggak ada tegangan. Kita aktifin dulu. Ini yang hijau sama abu-abu ya. Kita aktifin. Udah, kita shortin ya. Kipasnya muter pelan. Nah, kita coba apakah sebentar saja bakar nanti. Kedip-kedip anjir. Apakah yang satu mati? Sekitar 11 berapa itu? Nggak stabil ya. Terang banget anjir mata gua. Ini yang satu kok nggak nyala ya? Ini cara kerjanya gimana? Apakah memang kedip-kedip? Nggak mungkin lah. Kita coba pencet tombol resetnya. Oh, harus mencet resetnya anjir. Yang di sini ada tombol. Nah, standby ya. Sekitar 11,5. Terang banget anjir. Set meleleh anjir. Anjir lah meleleh. Ya, jadi untuk anunya aman ya. Ini harus nekan, ini ternyata harus ditekan ya. Kita kasih tunjuk. Nah, ini kedip-kedip kan, ini harus ditekan ya. Mungkin ya, kita nggak tahu ini gimana cara kerjanya. Kita nggak ada untuk tesnya. Kita juga baru ini pertama ngerjain ya, ilmu baru lah. Kita pencetnya sampai mati kayak gini. Harusnya mungkin memang gitu sih kerjanya. Ini mencet ya, dari casingnya mungkin ini ada
bautnya 3, pencetnya ini gini. Kalau nggak pencet dia kayak gitu ya. Oke, jadi aman ya, ini udah clear, udah selesai. Ampernya cuma bisa ngetes sampai situ. Gimana ini ngetesnya? Pokoknya 35 watt aman, berarti ini untuk main supply-nya aman lah. Kita putuskan ini aman. Standby aman. 14 ampere anjir. Untuk nyalainya ini ya, seperti PSU biasa komputer. Ini standby, ground, hitam ground. Shortin kayak gini. Ini untuk CPU sih. Oke, udah aman, selesai. Terima kasih. Lanjut video selanjutnya, mungkin apa kayak yang aneh-aneh aja. Yang seperti biasa udah bosan aja. Oke, lanjut. Terima kasih.